Ada 800 lebih ayat-ayat kauniyah yang berhubungan dengan kesehatan yang sebenarnya ada dalam Al-Quran, yang mungkin saat ini belum banyak dibahas oleh para asatidz ya, atau mungkin para ustadz-ustadz, yang sebenarnya di situ kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi-informasi tentang bagaimana cara-cara hidup sehat. Karena sesungguhnya mukmin, seorang yang beriman itu baru sekalian hidupnya harus atau mungkin terkondisikan untuk selalu sehat. Kalau seandainya dia tidak sehat, ada hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran ataupun petunjuk Nabi SAW yang dia langgar. Ya, semakin kita mengenal itu, maka semakin kita akan mendapatkan keyakinan bahwa memang banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang dia tunjukkan. Kalau kita lihat mungkin di depan ini saja, ini ada anggur, ya, anggur yang tersusun begitu indah seperti ini. Siapa yang menyusunnya? Kan Allah. Ya, petani pun nggak mampu menyusun seindah ini. Kalau kita lihat pisang dengan tandannya, dengan buahnya, dengan pohonnya, dengan lipatan-lipatan kulit atau batangnya, Allah semua menyusun. Ya. Manusia tidak ada kuasa sama sekali. Bahkan ketika Anda makan makanan seperti ini, dan ketika katakanlah anggur seperti ini kita makan dan masuk ke tenggorokan, saat dia masuk ke tenggorokan tadi dan tertelan ke dalam badan kita, maka sudah tidak ada kuasa lagi kita di sana. Anggur itu akan masuk ke tenggorokan, kerongkongan, sampai ke usus besar, usus kecil, segala macam gitu kan, sampai ke bagian pencernaan kita ataupun bagian rektum kita, itu Allah semua yang urus gitu kan. Ya. Jadi kita semakin merasakan bahwa memang begitu besar kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam rangka apa? Dalam rangka sang hamba tadi bisa melaksanakan ibadah atau ketaatan kepada Allah. Hidup sehatnya kita bagi seorang beriman adalah bentuk atau mungkin hasil dari ketaatan. Orang-orang yang beriman, Bapak sekalian, yang menjaga imannya nggak mungkin mau makan berlebihan. Orang-orang yang beriman dan menjaga imannya tidak akan mungkin dia mau makan yang tidak halal. Orang-orang yang beriman dan menjaga imannya tidak akan mungkin makan yang tidak sehat. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan dirinya atau badannya dengan sangat sempurna. Ya. Kalau sudah tahu sempurna seperti itu, maka jangan dirusak. Kita semua sudah tahu mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Kita semua sudah tahu. Kita tahu soda itu nggak sehat, ya. Kita tahu mungkin sebuah gula pasir yang sering saya sebutkan itu juga nggak sehat, ya. Amerika Serikat salah satu negara yang pasca mereka begitu luar biasa penggunaan gula pasirnya, ya itu ternyata angka endemis, ya, epidemik seperti itulah bahasa saya lupa. Jadi intinya adalah angka penyakit degeneratif atau penyakit berat itu meningkat drastis. Sekarang di sekitar kita banyak sekali produk-produk makanan yang berbasiskan gula pasir, itu baru satu saja. Orang tua kita zaman dulu, ya, mereka minum tehnya teh tawar, kopi pahit. Mereka pagi-pagi katakanlah makan ubi rebus, singkong rebus gitu kan. Nggak terlalu banyak hal-hal yang mengalami pengolahan, ya. Sehingga rata-rata usia mereka dan kalau mungkin ibu-ibunya juga subur gitu kan. Kenapa? Tidak banyak kontaminasi. Ya, orang tua saya mungkin ayah saya dia sampai sekarang mungkin kalau bisa dihitung jari mungkin belum pernah juga makan nugget gitu. Makan pizza aja nggak pernah dia. Umurnya 82 tahun ya masih sehat, alhamdulillah, semoga Allah jaga beliau. Kaki sedikit sakit itu biasalah orang tua 82 tahun loh sekalian. Dan yang luar biasa lagi saya bandingkan dengan adiknya beliau, ya, dia paling tua dan punya 2 adik lagi dengan usia yang jauh lebih muda dari beliau. Itu adiknya tampak lebih tua dari beliau. Rahasianya apa? Karena beliau sendiri tidak pernah tidak pernah, kalau mungkin bahasa kita tuh nggak pernah resek dengan hidup gitu kan. Resek itu maksudnya nggak mau ikut campur urusan orang gitu kan. Dia banyak senyum, dia ada canda-candanya gitu kan, seperti itu. Dan itu rahasia. Di mana Di mana Islam mengajarkan bahwa kesehatan kita itu bermula dari kesehatan emosi, hati atau perasaan. Seseorang yang marah, yang pernah saya baca dalam sebuah buku, seseorang yang marah 2 menit saja dia marah, itu bisa menurunkan imunitas dia beberapa jam ke depan.
marah gitu kan. Dan marah itu bagian dari penyakit hati sebenarnya. Kalau orang sering-sering marah ya cepat mati. Gitu kan. Marah aja terus. Dikit-dikit marah. Apalagi sekarang bukan hanya marah, tapi banyak orang yang baperan. Baperan itu mungkin ya apa ya, ngomong sedikit tersinggung, ini tersinggung. Tanda-tanda orang baper kadang-kadang saya sering ala-ala saya gitu kan. Tanda-tanda orang baper itu ya mudah banget left group. Mudah banget left group. Paham maksudnya? Ya omong sedikit left group, semua left. Tinggal di hutan aja kalau gitu. Ya. Apalagi Islam memberikan pedoman yang sangat jelas. Kalau ada orang ngomongin kita, gibah kita, fitnah kita, gibah misalkan. Kalau gibah itu kan yang nggak benar diomongin, terus kita nggak, yang kalau gibah yang diomongin itu nggak benar dan kita nggak suka gitu kan. Terbalik. Kalau gibah yang diomongin itu benar atau tidak benar? Benar. Ya. Dan kita nggak suka, itu udah dosa besar, Pak. Kalau fitnah nggak benar kan yang diomongin. Dua-duanya dosa besar. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang memfitnah beliau, itu beliau kasih hadiah suatu tangkai kurma yang terbaik. Terima kasih. Jadi kalau ada orang memfitnah kita, menggibah kita, gibah aja misalkan ya, itu kita kasih hadiah yang terbaik. Nanti di hadapan Allah kita minta pahala sholatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, tenang aja. Ya, jadi kalau ada orang kajian belum mulai, pertanyaan sudah datang. Luar biasa. Ya, jadi kalau ada orang fitnah kita, gibah kita, ya anteng-anteng aja lah. Ya, faiza khatabahumul jahilun qaulu salama. Salam perdamaian untuk Anda. Silakan omongin. Ya. Itu bentuk kita menjaga hati. Jadi kalau orang jadi setan, kita jangan ikut-ikutan jadi setan. Ya, kalau orang ngomong yang buruk-buruk, jangan ikut-ikutan buruk. Maka Nabi memberikan petunjuknya. Petunjuknya apa? Petunjuknya adalah kalau ngomong yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, ya diem aja. Maka ada salah satu sahabat Nabi SAW sekalian yang bernama Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninggal, Abu Dujana itu sekalian menjelang meninggal. Dalam fase sakitnya itu beliau, subhanallah, orang melihat, ya sahabat-sahabat yang melihat itu ada cahaya bersinar di dahinya seperti lampu gitu kan, terang sekali. Ya, lalu ditanya sama beliau, itu amalan apa yang kau kerjakan sehingga Allah memberikan keistimewaan seperti itu? Riwayatnya begitu. Lalu subhanallah dia jawab, ada dua yang saya minta sama Allah. Yang pertama apa? Agar Allah menghilangkan kebencian dalam hatiku terhadap kaum muslimin. Itu yang pertama. Dan kedua adalah dia bilang, saya minta kepada Allah agar saya tidak ikut campur urusan orang gitu kan. Tidak ikut campur urusan orang. Zaman sekarang banyak orang ikut campur. Contohnya apa? Ada temannya beli baju baru, mobil baru, tanya panjang lebar, nggak ada urusan, nggak ada kepentingan. Ikut campur sebenarnya, nggak ada urusan. Ditanya jawab, nggak ditanya diam, selesai gitu.